Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Adriani. Saya dari SMK Budi Bakti Ciwidey dengan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini terdapat profil saya. Saya memasuki dunia pemrograman dari kelas 10 semenjak saya memasuki SMK Budi Bakti Ciwidey. Lalu di sini terdapat pendidikan saya yaitu SDN Singkup, SMP Negeri 1 Ciwidey, SMK Budi Bakti Ciwidey dengan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Lalu di sini terdapat kontak saya, ada nomor WA, Instagram, dan Facebook saya. Keahlian saya yaitu di bidang Japa. Pengalaman saya prakerin di Bank BJB Marga Asih. Saya mengikuti ekstrakurikuler yaitu basket sebagai ketua 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi kasir restoran berbasis objek yang berjudul KP Bisa Ngopi. Tujuan saya membuat aplikasi ini yaitu untuk mempermudah melakukan order dan transaksi atau pembayaran di sebuah restoran atau Sini yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai perancangan basis data. Di perancangan basis data ini yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang kedua ada DFD yaitu Data Flow Diagram level 0, level 1, dan level 2. Yang ketiga ada kelas diagram, dan yang terakhir yaitu flowchart. Kita memasuki yang pertama yaitu ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Berikut adalah simbol dari ERD. Berikut adalah tampilan ERD yang saya buat. Di sini terdapat 3 derajat kardinal, yaitu ada one to one. One to one adalah relasi dari satu record yang hanya memiliki satu relasi di tabel lainnya. Yang kedua ada derajat kardinal one to many. One to many adalah relasi dari satu record yang bisa memiliki banyak relasi di tabel lainnya. Yang ketiga ada many to many. Many to many adalah relasi dari masing-masing record yang bisa memiliki relasi di tabel lainnya. Selanjutnya dapat dibedakan sebagai primary key, yaitu menggunakan atribut primary key dengan menggunakan garis bawah di bawahnya. Di sini terdapat user memiliki level dengan derajat kardinal one to one. User bisa mengelola order dengan derajat one to many. Lalu order memiliki transaksi dengan derajat kardinal one to many. User mengelola transaksi dengan derajat one to many. Order memiliki detail order dengan derajat kardinal one to one, dan yang terakhir detail order memiliki masakan dengan derajat kardinal many to one. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai DFD atau Data Flow Diagram. Berikut adalah simbol DFD yang saya buat. DFD level 0 yang saya buat di sini memiliki 4 entitas dan 1 proses. Alur data dari entitas superadmin ke proses yaitu bisa masuk ini yaitu login dan lain-lain. Lalu alur data dari proses ke entitas admin yaitu memberikan info. Selanjutnya alur data dari entitas admin ke proses yaitu masuk dan login yang tampil di sana. Lalu alur data dari proses ke entitas admin memberikan info yang berada di tampilan. Selanjutnya alur data dari entitas kasir ke proses yaitu masuk, login, logout yang ada di tampilan. Lalu alur data dari proses ke entitas memberikan info. Alur data dari entitas ke entitas manager ke proses yaitu memberikan info login, masuk, dan alur data dari proses.
aplikasi. Di sini akan saya lanjutkan dengan menjelaskan DFD level 1 memiliki hak akses yang pertama super admin, yang kedua ada entitas manager, yang ketiga ada entitas admin dan kasir. Selanjutnya ada 10 proses, yaitu proses login, CRUD level, CRUD user, CRUD masakan, form order transaksi, laporan struk, riwayat log transaksi, logout, dan tutup aplikasi. Terdapat 6 record, yaitu ada record level, user, masakan, order, transaksi, dan detail order. Alur data dari entitas superadmin ke proses, begitupun sebaliknya ditandai dengan warna merah. Lalu alur data dari entitas admin ke proses, begitupun sebaliknya ditandai dengan warna biru. Lalu selanjutnya ada alur data dari manajer ke proses, begitupun dengan sebaliknya ditandai dengan warna hijau. Dan alur data yang terakhir yaitu alur data dari entitas kasir ke proses, begitupun sebaliknya ditandai dengan warna kuning. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai DFD level 2, proses login. Terdapat entitas super admin, entitas admin, kasir, dan manajer. Selanjutnya ada CRUD level memiliki satu entitas yaitu entitas super admin. Data store-nya adalah level dan ada CRUD user memiliki dua entitas yaitu entitas super admin dan entitas admin. Data store-nya adalah user. Selanjutnya ada CRUD masakan memiliki dua entitas yaitu entitas super admin, entitas manager, dan data store-nya adalah masakan. Selanjutnya ada form order transaksi, yaitu memiliki dua entitas, ada entitas super admin dan entitas kasir. Tempat penyimpanannya atau data store-nya yaitu transaksi dan order. Selanjutnya ada laporan memiliki tiga entitas, yaitu entitas super admin, manager, dan kasir. Selanjutnya struk, yaitu terdapat dua entitas super admin dan kasir. Selanjutnya ada riwayat log transaksi. Di sini terdapat 4 entitas yaitu entitas super admin, admin, manager, dan kasir. Lalu ada proses logout memiliki 4 entitas yaitu entitas super admin, admin, manager, dan kasir. Lalu yang terakhir ada tutup aplikasi yaitu memiliki 4 entitas yaitu ada super admin, admin, kasir, dan manajer. Yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kelas diagram. Ini adalah tampilan kelas diagram, memiliki metode yang diperlukan yaitu simpan data, tampil data, baru, hapus data, set form tabel, update data, set objek, penjelas, cari level, total, set combo, cek user, set ID user, cek ID, pesan, reset, cari, set combo ID order, set combo ID masakan, cari order, dan cari masakan. Di sini terdapat 6 tabel yaitu ada tabel user. Di user memiliki ada ID user sebagai primary key, nama user, password, nama user, ID level sebagai foreign key yang berelasi dengan tabel level. Lalu selanjutnya ada ID level sebagai primary key dan nama level. Yang ketiga ada order, yaitu ada ID order sebagai primary key, nomor meja, tanggal, ID user sebagai foreign key yang berelasi dengan tabel user, keterangan, dan status order. Yang selanjutnya ada tabel transaksi, yaitu di transaksi terdapat ID transaksi sebagai primary key, ID user sebagai foreign key yang berelasi dengan tabel user, lalu ada ID order yang berelasi dengan tabel order, tanggal, dan total. Selanjutnya ada tabel detail order, yaitu ada primary key-nya ID detail order, yang kedua ada
ID order sebagai foreign key yang berelasi dengan tabel order, ada ID masakan sebagai foreign key yang berelasi dengan tabel masakan, keterangan, dan status detail order. Yang terakhir ada tabel masakan, yaitu ada ID masakan sebagai primary key, ada nama masakan, harga, status order. Berikut di bawah adalah metode yang diperlukan untuk setiap tabel di tabel user, level, order, transaksi, detail order, dan masakan. Selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai flowchart. Berikut adalah simbol flowchart dan selanjutnya adalah flowchart yang saya buat. Di sini dimulai dari log start, akan masuk ke halaman login, lalu kita memasukkan username dan password. Jika password dan username salah, maka kita akan kembali ke halaman login. Jika password dan username benar atau valid, kita akan masuk ke halaman menu utama sesuai dengan hak akses, yaitu jika kita memasukkan hak akses super admin, lalu kita akan bisa masuk ke form yang saya tampilkan. Jika memasuk dengan hak super admin dengan admin, yaitu akan mengakses yang saya tampilkan. Jika masuk dengan manajer akan mengakses yang saya tampilkan. Dan jika memasuki kasir, kita akan mengakses berikut yang saya tampilkan. Jika telah selesai, keempat hak akses bisa melakukan logout atau tutup aplikasi dan finish. Saya akan melanjutkan dengan menjelaskan wireframe yang saya buat. Berikut adalah tampilan wireframe yang saya buat. Di sini terdapat halaman login. Selanjutnya ada dashboard atau dari menu utama super admin. Lalu ada menu utama dari hak akses admin, menu utama dari manajer, dan yang terakhir kasir. Selanjutnya ada form user. Lalu ada form order dan transaksi. Selanjutnya yaitu generate laporan. Selanjutnya ada form cetak atau stroke. Dan di bawah adalah tampilan stroke yang saya buat. Selanjutnya ada menu entry data dari masakan dan level. Di bawah adalah form masakan yang saya buat. Selanjutnya ada level. Lalu ada menu riwayat log transaksi. Di bawah adalah riwayat log transaksi. Selanjutnya ada menu bantuan. Dan yang terakhir yaitu menu tentang. Menjelaskan mengenai user interface yang saya buat. Di sini terdapat halaman login. Lalu ada hak akses super admin, menu utama admin, menu utama manager, dan yang terakhir yaitu menu utama kasir. Ini adalah tampilan tombol add pengguna atau user. Selanjutnya ada order transaksi, lalu generate laporan, cetak stroke, dan di bawah adalah stroke pembayaran. Selanjutnya ada menu entry data, yaitu terdapat form masakan dan juga form level. Selanjutnya ada menu riwayat log transaksi, dan ini adalah tampilan log transaksi. Selanjutnya ada menu bantuan, dan yang terakhir yaitu tentang. Selanjutnya saya akan menginstal SAMPP. Di sini saya sudah mendownload SAMPP. Open file yang sudah kita download, lalu klik double di file yang telah kita download. Kita tunggu sebentar. Di sini biasanya akan muncul error. Nah, errornya seperti ini. Kita bisa klik OK saja.
lalu pilih next, next lagi, lalu next, next. Di sini kita memilih next karena tidak ada yang perlu disetting. Lalu kita tunggu proses instalasinya sampai beres. Nah, jika selesai, kita langsung saja klik finish dan bisa menjalankan aplikasinya. Nah, aplikasinya sudah saya jalankan, yaitu kita bisa mengklik start pada Apache dan mengklik start pada MySQL. Di sini kita download terlebih dahulu JDK, yaitu telah kita download, buka file, lalu klik kanan dan run. Akan muncul tampilan berikut, yaitu pilih next, tunggu instalasinya, lalu pilih OK, dan pilih next. Itu adalah tempat penyimpanannya. Pilih next, tunggu sebentar. Ini sudah selesai dan klik close. Selanjutnya saya akan menginstal NetBeans-nya, yaitu dengan cara klik 2 kali di project yang telah dibuat. Lalu akan muncul seperti berikut, kita tunggu saja prosesnya. Lalu kita masuk ke halaman NetBeans, muncul tampilan seperti berikut ini. Kita tunggu proses instalasinya. Di sini kita tinggal klik next, lalu next, checklist, dan klik next. Selanjutnya ini adalah tempat penyimpanannya. Tidak perlu diedit jika tidak perlu, lalu klik install. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Jika yang tadi telah selesai, maka langsung muncul ke halaman selanjutnya, yaitu proses instalasi juga. Jika telah selesai, kita klik saja finish. Di sini kita langsung membuka NetBeans-nya dengan mengklik 2 kali atau double klik di aplikasi NetBeans. Lalu muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya saya akan menambahkan plugin, lalu ke menu tools dan plugin, lalu pilih di atas yaitu tulisan download, lalu add plugins. Setelah muncul, kita pilih semua menunya, lalu open. Plugin telah berhasil ditambahkan, lalu jika sudah berhasil, close saja langsung. Aplikasi untuk membuat wireframe saya menggunakan Draw.io. Untuk mengekspor database, kita mengklik database yang akan diekspor, lalu pilih menu ekspor di atasnya.
Setelah itu, setelah menu ekspor terbuka, beri nama database tersebut, yaitu contoh saya memberi nama DB Kasih Restoran Dea Adriani. Jika telah selesai, kita klik Go. Maka database yang diekspor akan muncul di atas. Kita dapat membukanya di file, yaitu di folder download. Ini adalah database yang barusan saya ekspor. Berikut adalah cara menjalankan aplikasi yang saya buat, yaitu kita klik saja di projectnya, lalu pilih menu run atau bentuk segitiga di atas. Kita tunggu sampai proses menjalankan aplikasinya selesai, maka akan masuk ke halaman login seperti ini. Jadi saya akan melanjutkan dengan mempresentasikan mengenai project saya. Di sini saya akan melakukan atau menjalankan dulu aplikasi yang saya buat. Mohon ditunggu karena kan sedikit lama, dan ini adalah masuk ke halaman login. Kita masukkan hak akses yang pertama, yaitu admin. Berikut adalah tampilan hak akses admin. Admin bisa melihat riwayat log transaksi. Ini adalah riwayat log transaksi, terdapat ID detail order, ID order, nom meja, tanggal, ID user, nama user, ID masakan, nama masakan, harga, keterangan, dan status order. Selanjutnya ada tombol add pengguna dengan masuk ke form user. Di sini saya akan mencontohkan menambahkan user yang baru, yaitu admin. Yaitu yang akan saya tambahkan adalah admin 3. Kita memasukkan ID user terlebih dahulu, lalu memasukkan username. Selanjutnya memasukkan password dari username tersebut. Selanjutnya menambahkan nama user dan memilih ID label. Kita klik simpan untuk menyimpan. Kita juga di sini dapat mengedit nama user. Saya akan mencontohkan dengan mengedit admin 3 menjadi admin 4. Kita edit di sini apa saja yang perlu kita edit. Dan berhasil dirubah. Di sini juga kita dapat menghapus nama user dengan mengklik tabel dan mengklik tombol hapus. Hak akses admin bisa mengakses menu bantuan. Di sini terdapat kontak yang dapat dihubungi apabila terjadi trouble atau kesalahan dalam aplikasi maupun error atau apapun itu. Dan dapat mengakses menu tentang, berisikan tentang aplikasi, yaitu aplikasi Kasih Restoran adalah suatu sistem yang digunakan untuk melakukan pemesanan dan transaksi pembayaran di restoran. Saya telah menjelaskan hak akses admin. Saya akan melakukan logout dan memasukkan hak akses yang kedua, yaitu hak akses manager. Ini adalah tampilan hak akses manager, bisa mengakses entry data masakan. Di sini dapat menambahkan daftar masakan yang baru. Saya akan mencontohkan dengan menambahkan daftar masakan nasi goreng, dan kita menginput ID masakan, nama masakan, harga, dan status masakan. Data berhasil disimpan, lalu akan muncul di tabel masakan.
Data masakan di sini juga bisa dirubah, yaitu saya akan mencontohkan dengan merubah harga. Juga bisa mengedit nama masakan dan status masakan. Jika sudah diedit, maka akan teredit di tabel. Kita juga bisa menghapus data masakan yang sudah tidak ada di restoran tersebut dengan mengklik tabel dan mengklik tombol hapus. Di sini manajer bisa melihat riwayat log transaksi dan bisa melakukan filtering. Di sini saya akan melakukan filtering sesuai dengan nama user kasir. Saya mengetik kasir dan muncul tampilan hak akses kasir semua. Di sini juga bisa melakukan filtering berdasarkan tanggal per hari. Di sini saya akan memasukkan tanggal 7 bulan 2 2023. Muncul di layar yaitu adalah tampilan hari tanggal tersebut. Kita juga bisa mencari atau memfilter sesuai dengan bulan saja, yaitu hanya mencari tanggal dan bulan. Di sini hak akses ini bisa melihat generate laporan dengan mengklik tombol generate laporan. Mohon ditunggu sebentar karena sedang dalam proses penampilan. Nah, ini adalah tampilan laporan transaksi yang saya buat. Beginilah tampilannya. Kita bisa melihat slide-slide berikutnya dengan mengklik tombol di atas. Di sini terdapat 12 slide. Hak akses ini bisa mengakses juga menu bantuan dan tentang yang telah saya jelaskan di hak akses sebelumnya, yaitu hak akses admin. Di sini saya akan melakukan logout dan memasukkan hak akses kasir dan menjalankan tugas kasir. Berikut adalah tampilan menu utama kasir. Kasir bisa mengakses riwayat log transaksi yang telah saya jelaskan di hak akses sebelumnya. Selanjutnya, kasir bisa melihat generate laporan yang sudah saya jelaskan di hak akses manager. Kasir juga dapat melihat menu bantuan dan tentang yang telah saya jelaskan di hak akses admin. Lalu saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kasir mengorder makanan dan menyelesaikan transaksi. Di sini kita dapat memilih daftar masakan terlebih dahulu yang akan dibeli, lalu memilih di tempat atau take away. Jika kita memilih di tempat, kita memasukkan jumlah pesanan dan nomor meja. Dan jika kita memilih take away, maka kita hanya memasukkan jumlah pesanan saja. Saya mencontohkan dengan memesan black coffee dan di tempat memasukkan jumlah pesanan dan nomor meja. Jika transaksi sudah berhasil diinput, maka kita harus mencari ID ordernya di tempat pencarian ID order, yaitu di bawah tabel transaksi. Kita harus menginput ID order yang benar. Lalu kita memasukkan jumlah uang yang dibayar. Setelah itu langsung klik tombol bayar dan akan muncul splash seperti di layar dan muncul transaksi berhasil. Lalu kita bisa melakukan reset atau melakukannya langsung logout. Selanjutnya kita cetak struk. Pembelian barusan adalah pembelian ke-54 atau transaksi ke-54. Berikut adalah tampilan struk pembayaran yang saya buat.
hak akses kasir sudah berhasil saya jelaskan. Saya akan memasukkan hak akses yang terakhir, yaitu tambahan hak akses super admin. Super admin bertujuan untuk bisa mengakses semua form yang ada di aplikasi saya, yaitu saya sudah menjelaskan semua formnya di hak akses sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai menu entry data level yang belum saya jelaskan di hak akses sebelumnya. Mari kita klik menu level. Ini adalah tampilan level yang saya buat. Di sini saya akan mencoba menambahkan level atau pengguna baru dengan menambahkan ID level dan nama level yang belum ada di tabel. Saya contohkan memasukkan ID level 6 dan nama level admin 2. Dan mengklik tombol simpan. Bisa juga mengedit. Dengan saya mengedit admin 2 menjadi admin 3 dan mengklik tombol upgrade. Di sini juga kita bisa menghapus pengguna atau level yang sudah tidak diperlukan, yaitu dengan mengklik tabel dan mengklik tombol hapus. Kesimpulan yang dapat saya ambil di sini yaitu setiap restoran atau kafe harus memiliki aplikasi seperti ini karena untuk memudahkan order, transaksi atau pembayaran di kafe atau restoran tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian yang menggunakan aplikasi dan untuk kalian yang menonton. Mohon maaf apabila apa yang saya jelaskan kurang teliti. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.